Apakah saudara saksi hari ini sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudari siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Restri Sri Rahmawati? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap yang mulia. Baik, saudara saksi, ulangi perkataan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan keterangan yang benar dari kejadian yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Anda telah berjanji, jadi mohon dalam memberikan keterangan, mohon untuk keterangan yang sebenar-benarnya. Baik yang mulia. Pertanyaan yang pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Ada hubungan berteman. Pertanyaan yang kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dengan terdakwa? Sudah lama. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama Anda mengetahui tentang terdakwa? Sudah 3 tahun. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaannya kepada saksi. Kepada saksi, kapan kejadian dan bagaimana kronologi kejadian tersebut? Terima kasih. Pada tanggal 16 Februari, waktu itu ketika kami bertiga pulang sekolah, ketika kami berjalan, kami melihat ada seorang korban yang sedang dipukuli. Lalu waktu itu kami terkejut dan kami berlari. Setelah itu kami melihat lagi di tempat berbeda, yaitu di belakang sekolah, melihat ada korban yang sedang dipukuli lagi. Setelah mendengar pertikaian antara terdakwa dengan korban, apa yang dilakukan oleh saksi pada saat itu? Pada saat itu kami langsung menelepon polisi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya juga akan bertanya bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara saudara terdakwa dengan korban. Sebagai kakak kelas. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami, Yang Mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pembelaan dari penasihat hukum. Ada yang mulia. Berdasarkan argumen yang Anda berikan tadi, bahwa Anda melihat pelaku dan korban dipukuli di samping sekolah dan juga di belakang sekolah. Namun dari mana Anda tahu bahwa orang yang dipukuli dan orang yang memukuli itu adalah korban dan juga terdakwa? Terima kasih. Instruksi yang mulia. Korban memukul terdakwa tidak hanya terbawa emosi, tetapi juga suatu bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Terima kasih. Tetapi saya memiliki barang bukti yang sangat kuat, yaitu ada sidik jari, korek api, dan juga 2 handphone. Dan di dalam handphone itu ada bukti telepon antara terdakwa Fatir dan Fikri. Izin membela yang mulia. Sebelumnya tentang barang bukti itu, saya ingin bertanya kepada penegak hukum, polisi, apakah pada saat Anda melakukan
TKP, Anda menemukan barang bukti itu dengan benar, atau mungkin Anda melakukan pemaksaan terhadap terdakwa untuk memberikan barang bukti, begitu. Karena berdasarkan pernyataan dari klien saya, terdakwa, bahwa ada satu barang bukti yang tidak jelas, yaitu sidik jari, bahwa sidik jari tersebut ada, padahal pada saat kejadian terdakwa tidak menyentuh apapun. Jadi dari mana Anda mendapatkan sidik jari tersebut? Terima kasih. Menemukan handphone di olah TKP, terus sidik jari itu kami menemukannya di tembok. Sekian, terima kasih. Izin ya, guys. Tapi sesuai pernyataan tadi yang ditegaskan oleh saya dan juga terdakwa, bahwa terdakwa tidak menyentuh apapun dan tidak ada kontak fisik dengan korban, bahwa terdakwa bahwa korban dibunuh dengan otopsi, bahwa korban mati karena kehabisan napas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Apakah ada pembelaan lagi dari jaksa penuntut umum? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah ada pembelaan lagi dari penasihat hukum? Baik, izin Yang Mulia. Berdasarkan dakwaan yang sudah ditentukan oleh kejaksaan, mohon dipertimbangkan kembali Yang Mulia, karena dua dari terdakwa tidak memiliki bukti yang cukup kuat, yaitu Mia Meilani dan juga Muhammad Fikri. Jadi yang ada hanya Muhammad Fatir. Mohon dipertimbangkan kembali Yang Mulia. Terima kasih. Baik, sekarang adalah pembacaan putusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Pengadilan menyatakan terdakwa Muhammad Fatir Al-Paki bersalah melakukan tindakan pembunuhan terhadap temannya sendiri dan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan hingga korban tewas. Terdakwa Muhammad Fatir Al-Paki dijatuhkan hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara, dan untuk saudara Fikri dan Mia dinyatakan vonis bebas karena kurangnya bukti yang menunjukkan kedua saudara tersebut bersalah. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Kamis tanggal 20 Februari 2025. Hari ini resmi dinyatakan ditutup.
yang mulia dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Yang terhormat, jaksa penuntut umum dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Dengan telah ditetapkannya vonis terhadap terhukum oleh majelis hakim, maka sidang pidana pembunuhan berencana atas nama Saudari Mia Melani, Saudara Fatir Al-Fakih dan Fikri sesuai perkara dalam aduan nomor 66-P-2025 PN.SMI yang terdaftar di Pengadilan Sukabumi pada tingkat pertama ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.